Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina wa birrul walidain wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Pada sehari-harinya kalian para santri yang selalu berjuang di jalan Allah, semoga Allah selalu memberikan kalian istiqomah, sabar, taat dalam thalabul ilminya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah bermanfaat. Salawat bersalamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kalian semuanya sudah menulis di dalam kitab Akhlakul Banat bab yang ke-22, yaitu menjelaskan tentang adabul binti ma'a aqaribiha, tentang adabnya seorang anak perempuan terhadap kerabatnya, orang-orang terdekatnya. Yang mana dijelaskan di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al bintul aqilatu tuhibbu wa tahtarimul aqaribiha. Jika kalian merasa seorang perempuan yang berakal, alhamdulillah kita semuanya manusia-manusia yang berakal ya. Kalau orang yang tahu apa itu kewajiban, berarti kita semuanya berakal. Kalau kalian tidak berakal, berarti kalian termasuk orang yang ODGJ. Apa itu namanya? Hilang kesadaran. Alhamdulillah, hari ini di bab ini kita diajarkan tentang bagaimana cara kita beradab terhadap kerabat-kerabat kita. Kerabat itu seperti orang yang dekat sama kita. Kajadiha wajadatiha. Udah nggak asing ya kalau nenek sama kakek, orang yang dekat sama kita tanpa diperintahkan pun kita akan pasti dekat sama mereka maya. Karena apa? Karena mereka adalah masih darah daging kita sendiri. Wa amamiha wa akhwaliha wa auladiha. Terhadap paman ataupun anak dari paman disebutnya sepupu kita ya. Biasanya memang setiap pertemuan di acara keluarga itu kita itu lebih dekat terhadap keluarga-keluarga dari orang tua kita ya. Lebih dekat, bahkan ada yang seperti bestie sendiri ya, sepupu kita teh. Sama seperti saudara daripada bibi kita, wa amatiha wa khalatiha wa auladiha, anak daripada bibi kita. Karena anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Jadi kita harus berbuat baik bukan hanya terhadap orang tua, tapi kita juga wajib berbuat baik terhadap kerabat kita ataupun saudara-saudara kita, orang yang lebih dekat terhadap kita. Wahum yuhibbunaha aidan wa yuhibbuna walidayha. Karena dengan sikap kita seperti itu, maka mereka pun akan timbal balik mencintai, sayang terhadap kita. Jadi sudah menjadi kewajibannya orang muslim yang menyayangi, menghormati terhadap saudara ataupun orang yang lebih dekat terhadap kita. Dan di sini dianjurkan oleh Syekh Ahmad Baroja dengan anjuran yang sudah dituliskan. Yang pertama yaitu antu'amila kibarahum muamalataha walidayha. Mengamalkan bahwa kita harus menghormati terhadap mereka yang lebih tua ataupun yang lebih besar daripada kita. Seperti kita menghormati kepada orang tua kita. Jadi jangan mentang-mentang mereka bukan siapa-siapa, jangan mentang-mentang mereka tidak ada golongan darah dengan kita, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, maka kita seenaknya berbuat kepada mereka. Apalagi kalian merasa bahwa diri kalian, wah kita mah orang berada, kita orang berpangkat, keluarga yang ada, keluarga yang dipandang oleh orang lain, melihat orang tua misalkan di jalanan, orang tua yang tidak kita kenal terlihat kumuh, kusam, atau seperti istilah kata inilah bukan kenalan dari kita, kita semena-mena
berbuatnya, apalagi acuh terhadap mereka. Itu tidak dianjurkan. Kalian santri harus beradab, harus beretika, dan harus tata krama, tahu bagaimana caranya kalian menghormati orang yang lebih tua. Santri mah sudah biasa ya kalau ketemu sama orang lebih tua, kepada tamu. Bagaimana cara penghormatan kita? Bermusafahah, salaman, minta ridhonya, minta doanya malahan terhadap mereka. Begitu juga diajarkan, bukan cuma ke orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan dianjurkan juga tu'amilan sogirahum muamalataha la akhwatiha as-soghirati. Jadi mengamalkan. Jadi dianjurkan kita untuk mengamalkan sayang terhadap orang yang lebih kecil, orang yang lebih muda terhadap kita. Jadi terhadap yang kecil sudah biasa. Kalau perempuan-perempuan memang sifatnya penyayang, alhamdulillah. Dan apa yang dianjurkan lagi selanjutnya, wa antuqabilahum muqabalatan hasanatan. Dan kalian harus bersikap baik. Nah, ini nih yang susah. Bersikap baik, selalu bersikap baik. Karena apa? Karena bersikap baik ketika kita dijolimi itu sulit. Kalian tetap harus bersikap baik. Kun thayyiban wa illam tu'amilan bitoyibin. Bersikap baiklah kalian terhadap mereka, walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kalian. Sulit apa gampang nih yang kayak begini? Sulit ya, tapi hadiahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Karena apa? Bersikap baik terhadap orang yang tidak bisa berbuat baik kepada kita itu susah. Tapi karena kita tahu anjurannya kalau kita harus berbuat baik, maka amalkanlah. Biarin aja mereka berbuat jolim ataupun jahat terhadap kita, yang penting kita tidak melakukan dosa, perbuatan jelek seperti mereka. Jadi abaikan saja, tetap aja kita berada di jalan yang benar, berada di jalan di etika yang kita tahu itu teh benar. Kalau mereka berbuat jolim, kita balas dengan kejoliman, maka sama-sama kita itu termasuk daripada mereka orang yang jolim. Kamu ngatain ke orang, ih, atau dianya duluan jolim nih sama saya, ya saya balas. Berarti kamu nunjuk orang si anu itu jolim, kamu juga termasuk orang yang jolim. Jadi jangan membalas kalau mereka berbuat jahat sama kamu. Kalau kamu merasa dijolimi sama mereka, jadi jangan dibales. Belajar aja ikhlas dan terus kalian berbuat baik. Kun thayyiban wa illam yu'amilu bitoyibin. Laju selanjutnya, idan tafaqat bihim, bila mana kamu berjumpa kepada mereka. Nah, di sini walaupun kalian tidak diperlakukan dengan baik, bila mana ketemu dengan orang tersebut, bagaimana caranya? Kita tetap tersenyum aja. Gak usah acuh buang muka. Senyumin aja. Biarin aja dia mau berbuat semena-mena sama kita. Kalau dia belum puas mah terusin aja. Yang penting mah kita mah EGP. Udah pokoknya mah seperti itu, dah simple. Dan watatakallama ma'ahum bikamalin jamilin, dan bila mana kalian ngobrol sama mereka itu dengan omongan yang baik. Nih di zaman sekarang yang kritis banget nih sama attitude ataupun pendidikan. Kita ngelihat murid-murid di sekolah-sekolah ya, di medsos, krisisnya pendidikan, krisisnya attitude di sekolah-sekolah ada di zaman sekarang. Bukan berarti tidak diajarkan mereka, tapi mereka merasa diri mereka itu terhadap gurunya itu terlalu bebas, terlalu merasa gurunya itu seperti sahabat. Bahkan saking rasa nyamannya terhadap guru, mereka lupa batasan-batasan seorang murid. Alhamdulillah kalian yang ada di pondok tidak merasa seperti itu. Tetap guru mah jadikan orang tua kedua kalian, tapi kalian harus tahu ada batasan daripada murid kepada guru. Nggak jadi masalah, boleh kalian curhat, cerita kepada guru. Kalian punya problem apa, curhat sama guru, cerita sama Mimi, sama guru-guru kalian, cerita sama bunda, boleh. Ingat, orang tua itu ada berapa? Tiga. Yang pertama orang tua yang melahir, yang kedua orang tua yang memberikan yang ketiga orang tua daripada
suami. Jadi ingat ke situ. Jadi jangan dilupakan bahwa kalian sekarang ini sedang bersama orang tua kalian juga. Walaupun beda karakter dengan orang tua kandung, tapi jangan dilupakan, jangan diabaikan. Tetap istiqomah pada diri kalian sendiri, jangan menceritakan aib orang lain, maka kita insya Allah akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aib kalian di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, maka kita pun akan diperlakukan baik oleh orang lain. Wa tas'ala anhum idza lam tarahum. Dan bertanya kamu anhum idza lam tarahum, bila mana mereka tidak ada. Nah, ini nih yang suka dibiasain sama guru, tanggapin sama kalian. Guru kalau misalkan ngajar, pasti kalau ada salah satu murid yang nggak ada, itu ditanyain, kenapa kok nggak ada si Anu ikut ngaji, kenapa ya, kemana ya teman kalian, walaupun bukan teman sekobong, kok si Anu nggak ngaji sih, kemana teman kobongnya, tanyain ke teman kobongnya. Jadi itu adalah bentuk rasa perhatian kita sesama teman, sesama kerabat kita. Wala tukhasimahum au tuqati'ahum. Nah, ini nih yang dilarangnya. Tidak boleh kalian bermusuhan ataupun memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan. Jangan karena hal sepele, jangan karena hal yang tidak masuk akal, kalian tiba-tiba ngambek sama teman. Jangan membesar-besarkan masalah demi ego sendiri. Kenapa soalnya? Karena dari hal tersebut kalian akan memicu menjadi permusuhan dalam persahabatan. Cuma karena minjem pulpen dan pulpennya hilang. Sebuah pulpen kan bisa dibeli seandainya. Tapi persahabatan itu tidak bisa dibeli. Persahabatan itu mahal, tidak terhingga harganya. Kalau punya masalah lebih baik tabayun. Bicarakan baik-baik. Jika kita berbuat baik terhadap kerabat kita, maka Allah akan memperbanyak rezeki kita. Wa yutawwilu umroha, dan Allah akan memanjangkan umur kita. Panjang umur itu yang dimaksud adalah ketika umurnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi tambah barokah. Seperti itu ya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang tadi diajarkan oleh Umar Ahmad Baroja dalam kitab Akhlaqul Banat ini semoga bisa kalian amalkan dengan baik. Semoga menjadi suatu amal soleh buat kalian, khususnya buat Mimi dan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita tentang berbuat baik. Semoga menjadi suatu amal yang soleh.